Halo guys, hari ini kita akan mengerjakan tugas UAS dari aplikasi komputasi matematis. Welcome back. Let's go. Pada soal kedua ini kami diminta untuk membuat program aplikasi dengan menggunakan sintak, yaitu sintaknya itu antara for ataupun while, dengan menggunakan juga if else atau dan elifnya. Dengan ketentuannya itu kami diminta untuk membuat flowchart, juga membuat judul dari programnya, dan juga membuat video, yaitu video ID. Mantap. Oke, kita masuk ke Python-nya atau VS Code-nya. Oke, pada bagian atas ini, sini cuman ini aja sih, cuman pengenalan saya. Dengan kali ini adalah untuk membuat program aplikasi nilai mahasiswa. Itu dibuat oleh saya sendiri atau Muhammad Syaifani dengan NIM 2484202110001. Nah, mata kuliah kali ini adalah aplikasi komputasi matematis dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Fitria Ulfah MPD. Nah, pada barisan pertama pada sintak kali ini itu menggunakan perulangan atau while. Nah, kata true ini berarti kondisinya itu selalu benar, sehingga programnya itu akan terus berjalan secara berulang-ulang sampai dengan pengguna memilih untuk berhenti. Nah, perulangan ini digunakan agar pengguna itu dapat menghitung nilai mahasiswa itu lebih dari satu kali tanpa harus mengulang-ulang programnya. Nah, selanjutnya di sini ada judul programnya di bagian sini. Jadi bagian ini itu menggunakan fungsi print untuk menampilkan judul programnya dengan simbol sama dengan sampai dengan 45. Nah, berarti karakter sama dengannya ini akan dicetak sebanyak 45 kali sehingga tampilan programnya itu menjadi lebih rapi. Selanjutnya di sini adalah bagian input datanya. Di sini. Di sini saya meminta atau program itu meminta untuk pengguna menginput nama, NIM, tugas, nilai tugas, terus nilai UTS dan juga nilai UAS-nya. Dengan di sini fungsi inputnya itu adalah digunakan untuk menerima masukan dari penggunanya, lalu untuk nilai tugas, UTS dan UAS-nya itu menggunakan float. Nah, float di sini agar inputnya itu dapat berupa angka desimal dan dapat dihitung. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung nilai akhirnya. Untuk nilai akhirnya itu di sini menggunakan yaitu 30% dikali nilai tugas ditambah dengan 30% dikali nilai UTS dan ditambah lagi 40% dikali nilai UAS. Selanjutnya untuk menentukan grade-nya. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if, elif dan juga else. Nah, pada program ini akan mengecek nilai akhir secara berurutan. Jadi jika nilainya akhirnya itu lebih dari sama dengan 85, jadi 85 ke atas seperti itu akan mendapatkan nilai grade-nya itu A. Lalu jika nilai akhirnya itu lebih dari sama dengan 70 akan mendapatkan nilai B. Jika nilainya lebih dari sama dengan 60 akan mendapatkan nilai C, dan jika nilainya itu lebih dari sama dengan 50 akan menghasilkan nilai D, dan jika di bawah 50 atau lainnya dari yang disebutkan tadi akan mendapatkan nilai akhirnya itu E. Selanjutnya di sini ada untuk menentukan nilai kelulusannya. Nah, jadi di sini kami menggunakan untuk if-nya itu atau jika nilai akhirnya itu lebih dari sama dengan 60, maka statusnya itu lulus, dan jika statusnya itu atau kurang dari 60 atau selain dari lebih dari 60 ini itu statusnya tidak lulus. Nah, sini output atau untuk menghasilkan atau menampilkan hasil akhirnya itu di sini menggunakan fungsi printf lagi untuk menampilkan hasil perhitungan. Nah, penulisan f di sini itu sebelum tanda petik disebut juga f-string, yaitu secara menampilkan nilai variabel secara langsung ke dalam teks menggunakan tanda kurung kurawal ini. Sedangkan titik 2f ini
itu berfungsi untuk menampilkan nilai akhir dengan 2 angka di belakang koma. Oke. Selanjutnya yang terakhir menggunakan if else untuk mengulang programnya. Jadi kita diminta untuk jika ingin mengulang, itu kita apakah ingin menghitung ulang lagi gitu. Kita diminta untuk memasukkan Y atau T besar. Y besar atau T besar. Nah, di sini jika pengguna ingin mengulang, maka pengguna diminta untuk mengetikkan Y di sini. Namun jika pengguna mengetik T, maka program akan berhenti. Mati lampu anjir. Dia udah punya hidup tadi. Kontol kan. Aduh, sebentar. Bateraiku udah habis lagi. Baterai laptop. One take again guys, one take again. Ini baru gua stop. Please. Aduh, udah mau. Jalan. Lanjut record. Nah, itu tadi penjelasan untuk dari program aplikasi nilai mahasiswa yang telah saya buat. Selanjutnya kita coba untuk running. Nah, kita klik di sini untuk running. Banget ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita diminta untuk memasukkan nama mahasiswa, misalkan nama saya. Terus enter, masukkan name, misalkan name saya. Enter lagi, masukkan nilai tugas, misalkan nilai saya 100. Nilai UTS juga 100. Nilai UAS juga 100. Nah, jadi saya di sini dinyatakan nilai akhirnya itu 100.1 dengan grade-nya A dengan statusnya lulus. Nah, di sini apakah ingin menghitung lagi gitu untuk menghitung nilai mahasiswa yang lain? Jika kita klik T di sini, kita akan berhenti untuk melakukan programnya. Sedangkan jika kita ketik Y, kita akan lanjut lagi. Nah, gitu. Misalkan yang kedua ini seperti ini. Dengan NIM-nya asal aja. Nilai tugasnya misalkan di sini 60, 90, ini 70 gitu. Nah, sini nilai akhirnya itu 61.00, lalu grade-nya itu C dengan statusnya itu lulus karena masih lebih dari 60. Lalu kita coba untuk T gitu. Untuk menghitung lagi itu T. Nah, dia akan berhenti sampai dengan situ. Selanjutnya untuk flowchart-nya. Nah, oke. Ini untuk flowchart dari program yang tadi saya buat. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada bentuk oval dengan di dalamnya adalah tulisan mulai. Jadi flowchart-nya itu diawali dengan simbol terminator seperti ini yang menunjukkan awal dari program ini dijalankan. Lalu dia menunjuk ke arah tampilan judul program ini. Nah, setelah program itu dimulai, program itu akan menampilkan judul aplikasi penilaian mahasiswa. Nah, agar pengguna mengetahui fungsi dari program yang akan dijalankan. Selanjutnya di sini pengguna diminta untuk menginput nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS-nya. Nah, program akan menghitung nilai akhir dari nilai yang telah pengguna masukkan dengan rumus seperti ini. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nilai akhirnya lebih dari 85 akan mendapatkan grade A,
Jika tidak lebih dari 85, misalkan lebih dari 70 saja, itu akan mendapatkan grade B, lebih dari 60 akan mendapatkan grade C, dan lebih dari 50 akan mendapatkan grade D. Dan grade E untuk lainnya. Nah, untuk nilai akhir yang lebih dari 60 itu dinyatakan statusnya lulus. Dan yang tidak lulus atau di bawah dari 60 itu statusnya dinyatakan tidak lulus. Nah, sehingga setelah semuanya dimasukkan, itu akan menampilkan hasil penilaiannya dari nama, NIM, nilai akhir, grade, dan statusnya. Misalkan pengguna ini ingin menghitung lagi, dia harus jika Y, dia akan kembali ke awal. Nah, sedangkan jika T, maka semuanya selesai. Oke, sekian presentasi dari saya.